Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyadinata dari Universitas Mercubuana, jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Akan menyampaikan materi tentang manajemen proyek sistem informasi. Materi pembahasannya yaitu memahami dan membuat laporan business case. Apa itu business case? Business case merupakan dokumen yang berisikan nilai-nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan resiko dari suatu rencana proyek. Apa tujuan business case? Business case bertujuan untuk menghasilkan manajemen bisnis yang baik dengan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan apakah suatu proyek layak dibiayai. Komponen business case. Komponen business case terdiri dari 1. Berisikan detail semua kemungkinan, dampak, biaya, dan keuntungan. 2. Jelas dalam membandingkan biaya atau keuntungan dari setiap alternatif. 3. Objektif dalam memberikan informasi. 4. Sistematis dalam meringkas semua informasi yang ditemukan. Berikut contoh gambaran dalam mengembangkan business case. 1. Select core team. 2. Define measurable organization value. 3. Identify alternative. 4. Define feasibility. 5. Define total cost of ownership. 6. Define total benefit of ownership. 7. Analyze alternative. Yang terakhir, propose and support recommendation. Langkah pertama dalam pengembangan business case. Dalam suatu proyek, sebaiknya menunjuk sebuah tim dan melibatkan para stakeholder yang bersangkutan. Biasanya, suatu tim terdiri dari manajer, ahli bisnis, ahli TI, dan user. Keuntungan memiliki tim: 1. Terpercaya. 2. Memiliki tujuan yang sama. 3. Mudah mengakses informasi. 4. Bekerja sama. 5. Memiliki komitmen. 6. Sebagai penghubung. Langkah kedua dalam pengembangan business case. Menentukan Measurable Organization Value atau MOV. Measurable Organization Value merupakan cara untuk mengukur keberhasilan suatu proyek, tidak hanya di akhir proyek, namun juga seperti yang digunakan dan saat operasional. Untuk memberikan nilai nyata bagi sebuah proyek, organisasi harus menyelaraskan dan mendukung strategi serta tujuan organisasi. Kesuksesan MOV: 1. Dapat diukur. 2. Menjaga agar tim dapat melaksanakan tugas dan tujuannya sesuai target. 3. Memberikan nilai tambah pada organisasi. 4. Disepakati semua pihak. 5. Dapat diverifikasi. Mengembangkan MOV. 1. Mengidentifikasi area, yaitu dengan mewawancarai kepada stakeholder atau organisasi sponsor tentang kalangan atau akan ditujukan pada kalangan pengguna seperti apa. 2. Mengidentifikasi nilai tambah. Untuk mengidentifikasi nilai tambah bisa dengan 1. Dengan cara lebih cepat, yaitu apa yang organisasi ingin lakukan, misalnya meningkatkan kualitas atau efektivitas. 2. Lebih cepat dengan apa yang organisasi ingin lakukan lebih cepat, misalnya menambah kecepatan, meningkatkan efisiensi, mengurangi siklus waktu. 3. Lebih murah. Apa yang organisasi ingin lakukan lebih murah
misalnya mengurangi biaya operasional. Keempat, lebih luas. Apa yang organisasi ingin lakukan lebih dibanding dengan yang sudah ada. Misalnya melakukan update atau perluasan. Pengembangan MOV. Ketiga, dengan mengembangkan metrik yang sesuai. Tujuan metrik untuk memberikan tim sebuah target atau arahan, dan juga sebagai cara mengevaluasi apakah suatu proyek dapat sukses. Keempat, menentukan waktu untuk mencapai MOV. Setelah target metrik didapat, maka perusahaan akan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai MOV. Biasanya, waktu penyelesaian proyek tidak sama dengan waktu untuk mencapai MOV. Kelima, memverifikasi dan mendapat persetujuan dari project stakeholder. Langkah ini untuk memastikan keakuratan dan kebenaran oleh proyek manajer kepada proyek sponsor. Proyek manajer akan bertanggung jawab untuk mengarahkan proses, sementara proyek sponsor akan mengidentifikasi nilai dan target metrik. Pengembangan MOV. Keenam, meringkas MOV dengan jelas. Ketika langkah-langkah pengembangan telah diverifikasi dan disetujui oleh semua proyek stakeholder, maka MOV harus diringkas dalam satu pernyataan. Meringkas MOV dengan 1. Memberikan kesempatan penting untuk mendapat persetujuan akhir dan diverifikasi. Kedua, sederhana dan arahan jelas untuk tim proyek. Dan ketiga, menetapkan harapan yang jelas untuk semua stakeholder. Contoh MOV yaitu tahun pertama pengembalian investasi sebesar 20% dengan 500 pengguna baru. Tahun kedua, pengembalian investasi sebesar 25% dengan 1000 pengguna baru. Tahun ketiga, pengembalian investasi sebesar 30% dengan 1.500 pengguna baru. Langkah ketiga dalam pengembangan business case yaitu mengidentifikasi alternatif. Dalam menentukan alternatif dalam business case haruslah strategik dan dalam mencapai MOV. Pertimbangan alternatif dilakukan dengan 1. Merubah bisnis proses yang ada tanpa investasi di TI. 2. Mengadaptasi aplikasi dari departemen lain. Ketiga, merekayasa ulang sistem yang ada. Keempat, membeli aplikasi siap pakai dari vendor software. Kelima, membangun aplikasi baru khusus menggunakan resource yang dimiliki perusahaan atau resource dari perusahaan lain. Langkah keempat dalam pengembangan business case yaitu mendefinisikan kelayakan dan resiko. Kelayakan harus terfokus pada apakah alternatif layak untuk dikerjakan, sedangkan resiko terfokus pada apa yang bisa salah dan apa yang harus benar. Kelayakan bisa dilihat dari 1. Kelayakan ekonomi. Organisasi akan mengevaluasi apakah dana atau resource tersedia untuk mendukung proyek. Kedua, kelayakan teknikal. Fokus terhadap infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proyek. Ketiga, kelayakan organisasi. Fokus terhadap sumber daya manusia dalam beradaptasi cara kerja dan rencana organisasi. Keempat, kelayakan lainnya. Tergantung situasi dan kondisi perusahaan, seperti legalitas dan etika. Resiko fokus pada 1. Identifikasi dengan apa yang salah dan apa yang harus benar. Kedua, penilaian apa dampak dari setiap resiko atau kondisi.
Ketiga, tanggapan. Bagaimana cara menghindari atau mengurangi risiko? Langkah kelima, pengembangan business case, yaitu mendefinisikan total biaya. Total cost of ownership atau TCO adalah total biaya dari akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan pendukung sistem aplikasi terhadap pemanfaatannya. Contoh TCO bisa dari 1. Biaya langsung seperti hardware, software, peralatan komunikasi, biaya pengembangan dan install, dan biaya konsultan luar. Kedua, biaya yang sedang berjalan, yaitu seperti gaji, pelatihan, upgrade, supplies, dan pemeliharaan. Ketiga, biaya tidak langsung seperti biaya audit, biaya penurunan produktivitas, dan gangguan. Langkah keenam dalam pengembangan business case yaitu mendefinisikan total keuntungan. Total benefit of ownership atau TBO adalah keuntungan dari alternatif terhadap pemanfaatannya. Contoh keuntungan TBO bisa dari 1. Meningkatkan nilai tambah pekerjaan dengan karyawan banyak bekerja dan sedikit bermalasan. Kedua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi error, mempercepat langkah pada proses. Ketiga, meningkatkan pengembalian keputusan dengan memberikan informasi yang akurat. Keempat, meningkatkan pelayanan dengan pelayanan lebih cepat, meningkatkan produk atau layanan baru. Langkah ketujuh, pengembangan business case. Menganalisa alternatif. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menganalisa alternatif, diantaranya model finansial dan model scoring. Pertama, kita akan membahas model finansial. Model finansial ini terfokus pada keuntungan atau cash flow. Model cash flow yang biasa digunakan yaitu payback, yaitu menentukan berapa lama waktu untuk mengembalikan investasi awal. Seperti biasanya investasi yang berisiko memiliki payback period lebih lama. Kedua, break even, yaitu menentukan titik di mana proyek dimulai untuk mengembalikan investasi awal. Biasanya investasi yang berisiko memiliki break even point lebih tinggi. Ketiga, yaitu return on investment, yaitu merupakan indikator kinerja keuangan perusahaan. Biasanya yang memiliki nilai ROI lebih tinggi akan dipilih. Keempat, net present value, yaitu fokus pada waktu daripada nilai uang. Seperti dengan nilai positif NPV yang akan dipilih. Selanjutnya model scoring, yaitu metode untuk membandingkan berdasarkan nilai skor. Kelebihan model scoring yaitu 1. Model scoring dapat mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif. Kedua, bobot dan skor merupakan penilaian subjektif atau bisa menggunakan relative score. Langkah ke-8 yaitu mengajukan dan memberikan rekomendasi. Setelah alternatif diidentifikasi dan dianalisa, langkah terakhir yaitu merekomendasikan pilihan dan harus didukung atau baik digunakan. Sekarang kita lanjut dengan membuat laporan business case. Dalam business case ini kita akan menyusun kerangka business case. Berikut susunan dalam membuat laporan business case. Di sini kita ambil titik pentingnya saja, yaitu 1. Adanya cover page. Kedua, executive summary. Ketiga, introduction.
keempat, alternatif. Kelima, analysis of alternative. Prinsip pemilihan persetujuan proyek. Proposal proyek harus dievaluasi dalam rangka memberi nilai bagi organisasi. Proyek tidak boleh hanya untuk kepentingan teknologi. Kondisi yang harus dipenuhi untuk menyetujui proyek. 1. Proyek harus sesuai tujuan dan strategi organisasi. Kedua, proyek harus dapat menyediakan MOV yang bisa diverifikasi saat proyek selesai. Ketiga, pemilihan proyek harus memperhatikan di sini pertama biaya dan keuntungan yang berwujud dan tidak berwujud. Dan selanjutnya berbagai tingkatan organisasi seperti individu, proses atau user, departemen, dan perusahaan. Prinsip pemilihan persetujuan proyek. Pendekatan balance scorecard dapat membantu menyeimbangkan pengukuran keuangan tradisional dan metrik operasional meliputi 4 perspektif yang berbeda. Sebuah organisasi yang menggunakan balance scorecard harus membuat penilaian atau key performance indicator dari setiap perspektif yang digunakan dalam membuat laporan yang memungkinkan manajemen untuk melacak atau menjaga kinerja organisasi. Berikut gambaran perspektif dalam balance scorecard. Kita akan membahas poin-poin dalam business balance scorecard. Pertama, financial perspektif, yaitu untuk memahami bagaimana kinerja organisasi di masa lalu dan masa datang. Kedua, customer satisfaction perspektif, bagaimana organisasi dalam menentukan kepuasan pelanggan. Ketiga, internal business process perspektif, yaitu fokus organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, di mana harus mencapai tujuan finansial dan customer. Keempat, innovation and learning perspektif, yaitu kemampuan dan motivasi dari orang di dalam organisasi yang dapat menentukan aktivitas operasional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa komen atau mengunjungi YouTube di channel Nur Cahyadi. Terima kasih.